Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firdaus Nugrahadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan digitasi pada suatu peta analog. Nah, di sini software yang saya gunakan yaitu ArcGIS. Langsung saja untuk tutorialnya kita buka ArcGIS-nya dulu. Kemudian pada ArcGIS ini kita new, kita buat page baru. Kita sesuaikan dengan format yang ada di website. Untuk formatnya kan A2, kita masukkan A2 landscape. Lanjut, kita masuk ke data view. Di data view kita pertama-tama lakukan add data. Nah, di add data ini kita perlu connect dulu ke folder yang nantinya kita jadikan file untuk peta digitasi. Di sini kita konekkan dulu ke foldernya. Pertama-tama masuk folder yang sesuai. Kemudian add folder. Setelah dikonekkan, kita masuk ke batas wilayah. Nah, batas wilayah ini dapat dari mana? Kita cari di internet, kemudian download batas wilayah provinsi. Kemudian add data. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung warnai saja. Nah, di sini saya menggunakan warna abu-abu. Kemudian untuk outline colornya kita bikin no color. Kemudian oke saja. Lanjut kita masukkan peta yang nantinya kita digitasi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita zoom to layer. Setelah zoom to layer, kita lakukan proses yang namanya georeferencing. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke tab georeferencing. Jika belum ada, kita customize dulu di toolbar. Kita cari bagian namanya georeferencing. Kemudian dicentang. Langsung saja kita georeferencing ke 4 sudut yang ada di peta tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian kita klik, kemudian input DMS longitude and latitude. Kita sesuaikan dengan yang angka yang ada di sini. Contohnya 109, 30, kemudian 0, lalu 6, 47, 30. Nah, karena saya menggunakan peta daerah Banjarnegara, kita masukkan sesuai dengan yang ada di peta analog Banjarnegara tersebut. Kemudian sesuaikan daerahnya menuju ke utara atau ke selatan. Nah, untuk longitude-nya kita ke east, kemudian latitude-nya kita ke south. Sudah sesuai, langsung saja kita klik OK. Dan kita zoom to layer lagi. Sama seperti yang tadi, kita petakan juga daerah. Kita georeferencing daerah yang ada di peta analog. Kita klik add control point, kemudian klik, kemudian klik kanan, input DMS, lanjut masukkan koordinatnya. Sesuaikan is, kemudian south. Dan jika sudah oke, kita zoom to layer lagi. Karena ini tertumpuk batas provinsi, kita taruh ke atas peta analognya. Kita add control point lagi. 10,
730. Nah, is solved. Sesuai. Oke. Zoom ke layar lagi. 9, 30, 0, 30, 0. Yes, solved. Oke. Nah, karena sudah di georeferencing ke 4 sudutnya, kita sudah bisa melihat di peta batas provinsi dan peta analognya sudah sesuai, daerahnya sudah mengikuti ukuran dan penempatannya. Ini menandakan kalau peta kita sudah tepat berada di koordinat yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan digitasi. Caranya yaitu kita dengan membuat poligon di litologi yang ada di peta ini. Nah, di setiap litologi kita petakan sesuai dengan warna dan keterangan yang ada. Langsung saja kita ke menu katalog. Nah, kita masukkan di folder yang tadi kita buat untuk acara digitasi ini. Dan di acara 4, nah kita bikin save file. New save file. Nah, save file ini kita tulis misal bagian poligon Banjarnegara. Kemudian fitur type-nya itu kita masukkan poligon. Kemudian edit. Kemudian kita sesuaikan dengan koordinat sistemnya. Kita masuk ke Word WGS 1984 dan klik OK. Oke, udah semua. Kemudian klik OK. Kita masuk ke editing tool. Kemudian start editing. Kita klik bagian poligon Banjarnegara. Oke. Nah, di sini sudah muncul di create fitur. Kita klik create fiturnya. Nah, saya contohkan salah satu daerah yang akan kita poligon. Contohnya di daerah KTD ini. Di daerah KTD ini kita poligon dengan mengklik ini strike segment. Kita masukkan saja sesuai dengan litologinya mengikuti garisnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, kemudian finish sketch. Nah, untuk tadi, kita perlu ingat, daerah ini adalah daerah KTD. Kita perlu menamai daerah ini dengan keterangan KTD. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke layer, table of content, kemudian layer, kemudian bagian poligon Banjarnegara. Nah, kita masuk ke open attribute table. Nah, sebelum itu untuk membuat field baru kita harus stop editing dulu. Nah, untuk ini kemudian kita add field, kita kasih keterangan, kita kasih nama keterangan.
kemudian tipenya teks, kemudian oke. Nah, di keterangan ini nantinya akan menjadi keterangan di sini. Kita masuk ke keterangan properties, dan ke atribut table lagi, maaf. Kita kasih nama daerah ini dengan nama ITD. ITD, dan silang saja. Nah, setelah kita namai dengan keterangan ITD, kita masuk ke properties, kemudian ke categories, kita masukkan value fieldnya di keterangan, add all value. Nah, secara otomatis daerah ITD ini nanti masuk ke bagian satu poligon. Setelah masuk ke bagian poligon, otomatis nantinya jika kita membuat legenda, otomatis akan keluar daerah GTD ini, keterangan daerah GTD ini. Kita apply, oke. Nah, untuk mengubah warnanya, misal tadi GTD warnanya oranye, kita sesuaikan saja dengan warnanya, fill color ke oranye. Nah, lakukan seperti ini sampai menutupi semua daerah yang ada di peta analog. Karena memang peta Banjarnegara cukup rumit litologinya, saya skip saja langsung ke bagian litologi. Bagian layout. Saya pause saja dulu videonya. Nah, karena sudah saya poligon semua daerah di peta analognya, sudah tertutup poligon semua, kita lanjut ke layout. Nah, untuk melakukan layout gimana? Kita masuk ke view, kemudian layout view. Nah, di sini kita membuat layout sesuai dengan format yang sudah ada di website. Nah, untuk formatnya kita sesuaikan saja. Di bagian atas ada keterangan peta litologi. Pada daerah saya Banjarnegara, kita masukkan tulisan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada arah mata angin, kemudian ada skala dan scale bar. Nah, untuk membuat layout ini kita mudah saja, kita insert. Kemudian untuk membuat mata angin, kita mencet north arrow. Nah, kita sesuaikan dengan format yang ada di website. Kemudian sama untuk skala, kita ke scale bar, kita sesuaikan dengan di website. Nah, untuk legenda ini setelah kita masukkan keterangannya di peta, otomatis di legenda ini akan masuk. Nah, di sini saya juga membuat daerah sungai. Di sini ada Sungai Serayu. Kita buat representasi Sungai Serayu. Kemudian ada juga bidang garis. Sesuai di peta analognya, kita masukkan bidang garis yang sesuai. Dan untuk daerah-daerahnya kita juga masukkan sesuai nama yang ada di peta analognya. Oke, kemudian untuk membuat legenda bagaimana, kita masuk ke insert, kemudian legend. Nah, di sini kita sesuaikan layer yang akan muncul di legenda. Contohnya ada bidang garis, ada sungai, ada bagian Banjarnegara atau poligonnya. Nah, kita masukkan saja sesuai yang diperlukan. Kemudian untuk ini kita sesuaikan dengan format yang ada di website. Nah, untuk membuat grid pada bagian peta ini bagaimana caranya mudah. Kita klik klik kanan pada kotak yang pada petanya, klik properties. Nah, kemudian kita masuk ke tab grid. Nah, untuk membuat baru, kita new grid. Nah, pastikan kita membuat graticule. Nah, untuk graticule ini saya atur ke 10 menit agar kotaknya itu lebih representatif dan kelihatan.
next, kemudian finish saja, nanti otomatis akan keluar grid seperti yang ada di sini. Dan oke saja. Nah, setelah layoutnya jadi seperti ini, kita sudah mendigitasi peta dari peta analog menuju ke peta digital. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.